Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang melihat video ini semoga diberikan kesehatan selalu, dan yang masih nganggur semoga dapat pekerjaan, dan tentunya yang masih dalam kesulitan ekonomi semoga diberikan kelonggaran dan kemudahan oleh Allah SWT. Oke sahabat semuanya, ini kemarin itu banyak banget sahabat-sahabat kita yang bertanya terkait tentang meningkatkan ekonomi keluarga, bagaimana prosedur kerja. Oke, baik, saya coba jawab di video yang singkat ini. Oke, hari ini sedang musim gugur, ini menjelang musim dingin, ini cuaca sudah dingin banget, dan banyak dari daun-daun ini sudah pada kuning, dan ini bentar lagi rontok semua. Oke, di samping kanan kiri ini adalah pabrik ya, teman-teman semuanya. Kemarin yang nanya ijazah di sini tidak diprioritaskan. Ini benar-benar seperti itu, karena masuk kerja di sini itu yang penting udah lulus aja. Udah lulus, udah habis, kalau udah masuk negara ini, nggak peduli mau usia berapa, yang penting bisa kerja. Non skill juga bisa. Ini karena aku juga awalnya non skill, tidak punya keterampilan apapun. Nah, di sini tuh diajari bla bla bla, akhirnya bisa kayak gitu ya. Nah, untuk yang kemarin nanya banget gaji, karena ini gaji itu sensitif. Gaji itu ya di atas UMR lah ya sahabat semuanya, 20 sekian kayak gitu. Jadi bisa punya saving banyak. Nanti kalau udah pintar kerjanya di pabrik ini, bisa negosiasi gaji. Kalau sekiranya teman-teman tidak betah, bisa juga pindah. Jadi tidak masalah ya sahabat semuanya. Nah, itulah kenapa banyak banget ini kawan-kawan kita yang dari Indonesia, teman-teman kita ya, pada nggak pulang-pulang. Di sini betah banget, bahkan ada yang 10, 12 tahun, bahkan ada yang 20 tahun, karena betah banget ya. Kemarin saya coba nanya, kenapa nggak pulang masih, dia bilangnya gini, ya di sini bulan juta gitu ya, di rumah belum siap juga, masih punya, ya yang jelas masih banyak pertimbangan ya, seperti itu. Untuk teman-teman seandainya di posisi di sini juga mungkin ada yang sependapat juga ya, teman-teman semuanya. Nah, jadi memang kalau untuk mengumpulkan modal cepat itu memang paling cepat itu ke luar negeri ya. Entah itu di negara manapun, nah di Korea, Jepang, Taiwan, Hong Kong, Singapura, atau Arab Saudi, Timur Tengah, Amerika, Jerman, dan banyak negara. Memang itu cepat karena nilai kursnya itu tinggi banget kalau ditukar ke rupiah. Kayak di negara ini, di sini 1:10. Kalau di sini 1 juta, di rumah itu sudah 10 juta lebih ya, atau 1:12 itu. Makanya jalan tercepat untuk mengumpulkan modal memang ke luar negeri ya. Sama aku juga di posisi yang seperti itu. Nah, jadi karena di rumah dulu pernah bekerja juga di salah satu pabrik di daerah kita ya, di Sumatera juga pernah. Nah, karena waktu itu penghasilannya, mungkin teman-teman sekarang sedang mengalami penghasilan UMR, kemudian ada potongan untuk kos-kosan, untuk ini, mungkin ada yang kredit juga, dan sebagainya. Tentunya nggak cukup ya kalau diputar, apalagi yang udah berumah tangga, masih ngontrak dan sebagainya. Ini tentunya harus pinter-pinter manajemen keuangan. Nah, ini mengapa banyak dari kawan-kawan kita yang bisa dibilang tuh batu loncatan ya ke Korea atau ke negara manapun ya, yang jelas untuk mencari modal cepat karena banyak pertimbangan. Apalagi yang belum punya rumah tuh, untuk teman-teman yang melihat video ini mungkin ada yang mengalami sampai sekarang belum punya tempat tinggal, apalagi yang sudah menikah ya, belum punya rumah dan masih sama mertua atau sama orang tua juga nggak apa-apa, sabar dulu aja. Apalagi kalau orang tuanya baik, mertuanya baik, ya tentunya betah banget ya. Tapi kalau sebaliknya ya sabar dulu aja, nanti kalau ada rezeki kawan-kawan buat rumah sendiri ya, kayak gitu. Untuk yang masih muda-muda yang belum menikah tentunya juga perlu banyak persiapan, apalagi sekarang di tahun 2022, 2023, 2024 ke depan ya. Ini tentu angka pengangguran juga makin banyak, peluang kerja di rumah juga makin sedikit karena makin banyak populasinya, juga tanah-tanah ini juga makin sempit ya. Harga tanah di rumah teman-teman tuh berapa? Sekarang pasti naik ya. Di tempatku juga sama. Ini makanya keluar negeri itu saya tuh bisa dibilang cepat nyari modal gitu ya. Jadi di sini dulu aku di rumah itu kerja di pabrik yaitu 1 tahun, alhamdulillah bisa menabung sekitar 10 juta, 12 juta waktu itu, karena UMR-nya waktu itu 1.500.000 ya. Ya, setelah di sini alhamdulillah bisa lebih ya, karena untuk batu loncatan atau untuk jembatan aja. Jadi pas di sini udah punya modal. Banyak juga dari kawan-kawan kita yang di sini beli sawah, beli pekarangan, ada yang beli perumahan, ya banyak ya. Kalau ada uangnya
ini ya tentunya bisa dibeli kayak gitu. Nah ini untuk teman-teman mungkin kalau yang udah kaya raya di rumah, yang udah punya penghasilan banyak, juga punya usaha, mungkin nggak sependapat ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Kan ya memang video ini untuk kita-kita yang masih berjuang kayak gitu teman-teman semua. Jadi mohon maaf kalau yang tidak sependapat ya. Karena aku pribadi juga berangkat dari ekonomi yang sulit banget dulu. Ini kenapa ke luar negeri, karena memang terbentur atau memang kebutuhan waktu itu lagi tinggi banget. Dan sekarang udah di sini dan sudah bisa adaptasi dan sudah bisa merasakan, sehingga fokus di cari modal kayak gitu. Nah, terakhir tentang ijazah, memang di sini tuh tidak ribet. Kalau nyari kerja di sini tuh enak banget ya. Ini aku ngerasain tuh enak banget. Aduh, misalnya hari ini nganggur nih, nggak punya kerjaan, tinggal nyari pabrik aja yang kira-kira mesinnya hidup gitu ya, yang beroperasi, langsung masuk aja ke situ, negosiasi ada kerjaan nggak, itu biasanya tuh ada. Karena untuk gaji untuk orang asing atau pendatang di sini itu rendah ya. Rendah-rendahnya di sini satu hari itu 100.000 won, itu kalau dirupiahkan ya 1.200.000 itu kerja satu hari. Jadi kalau untuk biaya makan ya termasuk murah. Jadi kalau yang teman-teman yang kerja ya bisa nabung satu bulan mungkin di atas 15-an ya, atau 17 atau 20 juta itu bisa nabung kalau biaya hidupnya hemat ya. Nah, karena hidup di sini tuh satu bulan itu habis 4 juta udah cukup kok. Apalagi yang teman-teman yang sudah difasilitasi dari tempat pabrik ya, ini tentu lebih enak lagi nabungnya. Nah, untuk teman-teman makanya kenapa di sini pada betah, itu salah satunya seperti itu, karena memang di sini tuh kalau dirupiahkan tuh gede banget ya nominalnya. Jadi di rumah bisa buat beli sawah, beli apapun, dan tentu yang faktor berikutnya karena masih muda juga. Jadi untuk persiapan menjelang hari tua nanti. Dan tentunya untuk anak-anak juga ya, untuk generasinya atau anak-anaknya. Nah, ini lampu merah, jadi aku nunggu dulu karena kalau nyebrang itu bahaya banget. Itu di atas itu ada kamera CCTV, ini banyak banget. Percayalah, ini negara paling aman ya, menurut saya itu negara teraman juga, karena nggak rawan ya, kriminal hampir nggak ada. Orang sini tuh sibuk semuanya, malah hampir nggak ada orang nganggur. Orang karena nyari kerja tuh gampang banget ya, nyari kerja gampang, mau yang gaji berapa gitu ya. Oh ya, kemarin ada salah satu teman aku, ini mau cerita sedikit ya, ini yang penghasilan di atas 40 ya, ini serius. Itu kerjanya full ya, jadi semakin panjang jam kerja, itu gajinya tuh memang gede banget. Ada nyampe 45 juta kemarin, kemarin aku ketemu sama orang yang meeting di pabriknya. Temanku menolak digaji 45 sama 50 karena teman gue ini merupakan muslim yang taat ya. Di pabriknya ini tidak bisa sholat, jadi bisa cuman sholatnya banyak yang bolong, istirahatnya itu pendek banget, terus untuk sholat tuh susah banget. Jadi makanya beliau ini melepas yang gaji 45 juta, 50 juta karena memang tidak bisa sholat, susah banget buat sholat gitu ya. Jadi kalau itu ya tergantung pribadi masing-masing. Kalau mau diterima ya monggo, kalau tidak silahkan gitu ya. Jadi teman gue ini menolak, jadi dia mau cari pabrik yang atau tempat kerja yang sholatnya bisa dan sebagainya, karena banyak di sini. Jadi mau milih yang gaji 20, 25, 30, jadi tinggal milih. Nanti banyak di sini pilihan, perusahaan tuh banyak banget. Kalau aku pribadi memang lebih suka itu yang akhir pekan tuh libur ya. Jadi buat having fun, buat istirahat dan banyak persiapan gitu ya kalau untuk libur. Tapi kalau kerja terus ya itu, kalau teman-teman masih kuat, masih fighter, di sini tinggal milih mau yang kerja seperti apa. Jadi enak banget di sini kalau nyari kerja. Itu makanya nggak heran banyak teman-teman kita yang udah di sini lama nggak pada pulang-pulang. Karena memang yaitu kerja di sini nyantai pun kalau dirupiahkan ya tetap tinggi ya, di atas 10-15 juta, 20 juga masih dapat gitu ya teman-teman semuanya. Ini adalah sekilas terkait informasi gaji. Mohon maaf, ini bukan bermaksud apapun karena memang fakta di lapangan di sini seperti itu. Nah, ini aku udah mau nyampe, udah mau belanja, ini bentar lagi udah nyebrang lagi di lampu merah. Ini sama teman aku orang Purwodadi. Beliau luar biasa, teman di Indonesia bareng di sini, teman tempat kerja. Nah, jadi ini udah mulai musim dingin, jadi bentar lagi mulai dingin banget. Oke, untuk sahabat semuanya, semoga yang melihat video ini diberikan kesehatan selalu, kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keburukan datangnya dari kita ya, karena kita berbuat buruk tentunya hidup itu tanam menuai gitu ya. Kalau kita menanam kebaikan, insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik juga. Oke, sahabat semuanya, barokallah. Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya sahabat semuanya
tetap semangat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.